Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Poko TV dimanapun berada. Seperti biasa, ini hari Senin, tanggal 6 September 2021, kita punya kebiasaan rutin nih bersama Rumah Sakit Pusri Palembang. Kita akan bicara mengenai penanganan bayi baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19. Telah hadir di studio di Geraha Tribun, Dr. Anis Medi Resia, spesialis anak. Dr. Anis adalah dokter anak Rumah Sakit Pusri Palembang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah jauh-jauh ke studio ya, Dok ya. Ya, Jadi kita mulai aja nih. Saya ingatkan kepada netizen dan pemirsa dimanapun berada, kalau ada pertanyaan seputar bayi baru lahir dan bagaimana penanganannya ketika ibunya terkonfirmasi COVID, boleh chat langsung di Facebook Tribun atau Sripu, juga di YouTube Tribun atau Sripu. Ya, Dok, tema kita masih terkait dengan COVID-19 ya, Dok ya. Saya mencatat nih ada data secara nasional per April 2021 itu ada 536 kasus COVID pada ibu hamil. Nah, mungkin kalau untuk ibu hamilnya sudah ditangani sedemikian rupa. Nah, ini yang sering kita ditanyakan di masyarakat ini, seperti apa sih penanganan bayi yang baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID. Nah, di pengalaman dokter sendiri pernah nggak menangani kasus yang seperti ini, ibunya COVID, kemudian bayinya seperti apa gitu, Dok? Silakan, Dok. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi memang bayi yang terkonfirmasi positif dari ibu yang lahir dari ibu dengan terkonfirmasi COVID itu memang masih sedikit sebenarnya prevalensinya. Dia hanya sekitar 2% dari seluruh bayi lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID. Ya. Bayinya ini bisa terinfeksi sejak dari dalam kandungan atau saat proses kelahiran atau juga waktu setelah kelahiran. Jadi ada transmisi sudah inhalasi seperti itu ya. Selama saya menjadi dokter di Rumah Sakit Pusri ini saya sudah beberapa kali merawat bayi yang memang terkonfirmasi COVID juga dari ibu yang terkonfirmasi COVID juga. Iya. Jadi ada dua kemungkinan, bayi juga bisa tertular dari ibu yang terkena COVID, juga bisa juga nggak tertular ya, Dok ya? Ya, masih bisa. Kita mulai dari ininya dulu, Dok. Misalnya ibu ketika mau melahirkan kan biasanya ngeburu-buru dari rumah gitu kan ya, proses segera menangani ibu untuk melahirkannya itu seperti apa SOP-nya, Dok? Sekarang ini di zaman COVID seperti ini. Oh iya. Jadi sekarang ini semua ibu yang akan lahiran itu ya pastinya dia akan dilakukan screening ya. Screening baik dari apakah ada keluhan kan, keluhan saluran nafas seperti batuk pilek, apakah ada demam ya. Kemudian juga hampir semua rumah sakit juga sudah mewajibkan dia screening swab baik antigen ataupun PCR. Jadi biasanya dari situ juga ketahuannya. Jadi dari situ akan ketahuan ibunya sehat atau enggak gitu ya, Dok ya. Itu biasanya dadakan atau seperti apa, Dok? Untuk cek itu. Jadi misalnya kan udah masuk minggu mau melahirkan nih. Nah, ibu hamil itu harus apa, Dok? Konsultasi ke dokternya, kemudian seminggu sebelum itu udah PCR atau seperti apa, Dok? Ya, biasanya semakin dekat sebelum masuk rumah sakit semakin baik karena itu kan yang berarti pemeriksaan terbaru ya. Atau biasanya memang ada gejala sebelum mau lahiran itu, dia batuk, dia demam, jadi kita cek antigen. Kalau memang positif ya dan ada gejala perlu dirawat ya kita rawat. Gitu. Tapi kebanyakan ketahuannya itu saat mau lahiran biasanya lewat screening dan harus diisolasi. Ya. Oke. Nah, ketika misalnya dalam screening itu positif COVID ibunya, nah persiapan seperti apa yang dilakukan oleh tim dokter untuk baik itu kelahiran bayinya, alat dan ruangannya, dan kepada ibunya sendiri, Dok? Boleh dijelaskan? Oh ya.
Baik, jadi kalau ada ibu yang akan melahirkan, terutama dia terkonfirmasi COVID, pasti kita akan satu menyiapkan tim ya. Timnya kita beritahu bahwa kita akan menerima kelahiran ibu dengan konfirmasi COVID. Kemudian kita siapkan ruangan operasinya pastinya terpisah dari ruangan operasi pasien biasa. Oh, berarti harus sesar tuh dok ya? Kalau ibunya terkonfirmasi COVID itu? Iya, itu belum. Belum tentu sesar. Ya, bisa dia di ruang isolasi untuk melahirkan partus normal atau secara spontan, atau kalau misalnya kita rencanakan untuk operasi sesar, kita siapkan ruang untuk operasi. Gitu. Jadi bisa tetap ada dua kemungkinan, ya, bisa normal, bisa juga sesar tergantung hasil observasi dokternya ya dok ya. Oke, silakan lanjut dok. Setelah diputuskan akan dioperasi atau di sesar, dioperasi atau melahirkan normal, terus seperti apa dok persiapannya? Kemudian yang pasti kita persiapkan petugasnya ya, petugasnya menggunakan alat pelindung diri level 3 ya kita. Lalu kita siapkan juga alat-alat bayi yang baru lahir itu akan langsung dimandikan untuk mengurangi cairan tubuh dari ibunya tadi ya, untuk mengurangi transmisi juga. Kemudian kita langsung siapkan ruangan yang terpisah, ruang rawat dengan yang terpisah. Bayi-bayi lain, ya, jadi bisa ibunya dirawat dengan ibunya, tapi terpisah dari pasien lain. Gitu. Kemudian bayinya baik dari ibu suspek, probable atau terkonfirmasi itu akan tetap dilakukan cek PCR swab. Iya, gitu. Iya. Nah, bayi itu boleh langsung disentuh nggak dok sama ibunya? Kalau misalnya sesar tadi kan, sesar kan memang butuh beberapa saat untuk pemulihan ibunya. Nah, kapan ibu boleh menyentuh bayinya? Ada nggak? Sebenarnya kalau dari WHO dia tetap merekomendasikan untuk melakukan IMD, tapi kita sebagai dokter anak itu harus mempertimbangkan lebih dahulu. Jadi kita diskusikan lebih dahulu dengan keluarganya. Kita jelaskan benar-benar saat IMD itu ada kemungkinan untuk apa sih dok IMD? IMD inisiasi menyusui dini. Udah lama dok. Ya, jadi bayinya setelah kita bersihkan langsung dikasih ke ibunya lagi kan, ya boleh untuk dipeluk gitu kan, untuk IMD itu boleh. Tapi kita jelaskan dulu ke keluarganya bahwa waktu pada saat IMD itu ada kemungkinan untuk penularan dari COVID gitu kan. Ya, kalau ibunya memang mau dan ibunya stabil boleh. Tapi kalau ibunya tadi tidak stabil ya, tidak sadar, kondisinya tidak bagus ya tidak kita lakukan. Itu biasanya berapa jam dok dari ini? Misalnya kalau yang normal ya, untuk langsung IMD itu berapa ini? Satu kali 24 jam? Langsung. Oh langsung? Ya. Saat operasi kita bersihkan langsung kita berikan lagi. Oh gitu. Iya. Pokoknya nengok dulu gitu ya anaknya gitu ya. Kondisinya bagus atau enggak. Oh iya. Oke, nah kembali ke tadi dok. Biasanya kan ibu melahirkan ini kan harus ditemenin kan sama keluarga. Nah, ada SOP tersendiri nggak untuk kasus-kasus ibu yang terkonfirmasi COVID ini dok? Untuk keluarga yang menemani kan kalau ini kan kalau situasi normal kan itu bisa ganti-ganti gitu kan dok ya. Besoknya ayahnya, suaminya, besok neneknya. Nah ini kalau kasus seperti ini seperti apa dok? Kalau untuk orang dewasa kita tidak ditemani ya. Oh, biasanya iya. Yang ditemani itu biasanya anak-anak karena dia jadi kan sendirian. Ya ibunya. Sendirian. Makanya memang harus perlu nakes tenaga kesehatan yang terampil. Jadi bisa mengurus ibu dan anaknya. Iya. Oh jadi keluarga nggak diizinkan untuk menemani ibu hamilnya, demikian juga untuk bayinya. Iya. Oh. Tapi kalau sudah misalnya di ruang yang lumayan aman, belum juga nunggu negatif ya? Iya, nunggu negatif. Aduh, iya. Pokoknya kita berdoa semoga ibu-ibu yang sedang hamil saat ini jangan sampai tertular COVID-19 supaya itu tadi nggak sendirian di ruang operasi, di ruang bersalinan gitu dok ya. Oke, kemudian tadi setelah persiapan tadi ada dimandikan, IMD, pemberian ASI nih dok.
kapan seorang ibu yang terkonfirmasi COVID bisa menyusui bayinya, Dok? Atau ada perlakuan khusus juga? Ya. Jadi ini untuk pemberian ASI pada ibu, kita dari dokter anak dan juga dari WHO itu merekomendasikan untuk pemberian ASI ya, ASI secara langsung. Kapan kita berikan ASI secara langsung atau menyusu langsung direct breastfeeding itu jika ibunya tidak bergejala atau bergejala ringan gitu, atau ibunya stabil, jadi ibunya bisa mengurus anaknya sendiri gitu. Oke. Jika ibunya tidak bisa mengurus anaknya sendiri, misalnya tadi sebaiknya yang setelah operasi itu kan susah ya dia berjalan gitu kan, memindahkan bayi, itu sebaiknya memang bisa direct breastfeeding, tapi harus ada bantuan dari tenaga kesehatan gitu. Kalau ibunya gejala sedang atau berat, yang misalnya ibunya tidak sadar atau sangat sesak, itu boleh diperah ASI-nya dengan bantuan tenaga kesehatan. Jika memang sangat berat sekali untuk dilakukan, baru kita pertimbangkan ASI donor atau susu formula. Jadi ibunya tuh harus di swab setiap hari untuk memastikan dia udah negatif atau belum gitu, Dok, selama pasca melahirkan itu? Enggak, jadi dilakukan swab pada awal masuk, kemudian bisa diulang, ada yang 7 atau 10 hari begitu. Ada juga yang tergantung dari rumah sakit masing-masing ya, ada yang 10 hari tanpa gejala atau 14 hari tanpa gejala boleh pulang gitu. Boleh langsung menyusu. Nah, kapan bayinya boleh pulang, Dok? Atau bareng sama ibunya? Misalnya ibunya kan setelah pasca melahirkan, kemudian dirawat karena dia masih diisolasi, kan mungkin butuh waktu sampai 10 hari tadi ya, Dok ya, supaya dia negatif. Nah, si anaknya kalau dia sehat, terus dia juga negatif COVID itu boleh pulang atau seperti apa, Dok? Kalau bayinya sehat dan negatif, memang kita sarankan untuk pulang ya. Apalagi kalau kita yakin ada keluarga di rumah yang bisa mengurus gitu. Jadi untuk mengurangi transmisi penularan dari rumah sakit juga seperti itu. Dan juga nggak harus menunggu ibunya gitu kan. Karena menunggu ibunya malah jadi ketularan lagi. Iya. Jadi itu biasanya kalau sehat itu 2 atau 3 hari gitu, Dok ya? Ya, si bayi. Biasanya untuk bayi kita ulang 24 jam pertama, kemudian 24 jam lagi jadi 2 kali. Negatif 2 kali boleh pulang. Boleh, kalau ada yang mengurus tadi di rumah ya, Dok ya. Tapi kalau bayinya juga terkonfirmasi positif COVID, seperti apa, Dok, penanganannya? Kalau positif tadi boleh dirawat bersama ibunya ya. Tapi, apalagi kalau ada gejala, satu ruangan ya. Apalagi kalau ada gejala. Tapi kalau memang ada keluarganya yang mau mengurus di rumah, boleh pulang. Boleh. Ya, yang positif tapi gejalanya tidak ada gejala ya, boleh pulang. Tapi dengan syarat yang menunggu di rumah itu kalau bisa orang sehat ya, sehat, usianya kurang dari 60 tahun, kemudian direkomendasikan sudah vaksinasi 2 kali, tidak ada sakit, tidak ada komorbid gitu, dan bisa melakukan prokes dengan baik. Iya ya. Tapi kalau saya boleh ikut aja sama ibunya. Kalau sama-sama ya, Dok ya. Oke. Ya, kembali tadi, Dok, yang bagaimana penanganan di rumah, mungkin boleh diulang lagi, Dok. Misalnya prokes seperti apa, walaupun bayinya negatif ya, kan ibunya masih di rumah sakit nih, jadi anaknya pulang. Nah, SOP seperti apa lagi yang harus dilakukan oleh keluarga ibu pasien supaya anaknya sehat berada di rumah gitu, Dok. Ini kalau untuk bayi yang ini ya, yang positif ya, yang positif dibawa pulang ke rumah. Untuk bayi positif yang terkonfirmasi positif dibawa pulang ke rumah itu yang pertama tadi ya, boleh pulang asal yang menunggu itu sudah saya sebutkan tadi syaratnya. Vaksinasi di bawah 60 tahun. Ya, kalau bisa itu semua terpenuhi. Kemudian
ada ruangan khusus sendiri untuk dia. Oh iya gitu. iya iya iya, ruang Ya. khusus. Kalau bisa sebaiknya kamar mandi juga berbeda. Khusus. Jika tidak bisa berbeda, maka dia mandi itu terakhir. Jadi yang anggota keluarga lain dulu mandi, baru dia. Setelah itu juga dibersihkan lagi kamar mandi. Alat makan, minum, piring atau tadi dot ya untuk bayi itu berbeda, Iya, iya. gitu kan. Pakai masker selama di dalam ruangan, terutama dalam jarak 2 meter, itu pakai masker, dan sebelum dan setelah menyentuh bayi, cuci tangan. Iya, iya. Cuci tangan yang baik. Memang. Itu kalau bayi itu resiko menularkan itu relatif ini dok ya, rendah ya. Maksudnya kalau bayi positif, kan dia punya tingkat, artinya kan ada virus di dalamnya. Nah, tingkat penularannya ke orang dewasa atau yang merawatnya di mana dok? Ada penelitian nggak tentang itu? Kalau untuk resikonya sebesar apa saya belum terbaca, tapi yang pasti bisa menularkan. Nah, ini yang sering kita abaikan kan. Kadang-kadang bayi, aduh kasihan dok, gitu ya, kasihan. Bayi dipakein masker nggak mungkin juga kan dok? Ya kita yang harus pakai masker. Jadi kadang-kadang bayi yang tidak bergejala kan diurus oleh neneknya, kakeknya. Nah itu dia malah jadi karena kita abaikan dia malah menularkan. Iya, itu tadi syaratnya di bawah 60 tahun ya dok ya. Oke. Tapi kalau boleh memilih, memang amannya memang kalau yang bayi positif lebih baik di rumah sakit ya, gimana dok? Iya, kalau positif sebaiknya kan sebenarnya bareng dengan ibunya ya. Iya. Untuk mengurangi resiko penularan tadi ya dok ya. Oke, kita coba lihat dulu ada nggak nih pertanyaan. Oh udah masuk satu ya. Oke, kita bacain ya dari Mesya Paulina Tambunan dari YouTube-nya Sripo. Apakah ada kemungkinan babynya juga langsung bisa terkonfirmasi COVID juga kah? Tertular maksudnya. Tadi sudah kita singgung sedikit dok ya. Apakah, boleh dijawab lagi dok, apakah kalau ibunya COVID, terus otomatis anaknya juga COVID nih kayaknya dok, pertanyaannya. Silakan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya di awal ada kemungkinan untuk bayinya juga terkena COVID gitu. Baik dari intrapartum maksudnya saat kandungan maupun saat proses kelahiran ataupun juga setelah proses kelahiran. Jadi memang ditularkan oleh ibu atau ditularkan oleh keluarga ya, gitu bisa. Tapi ada juga yang ibunya COVID, anaknya negatif ya dok ya? Ada dua kemungkinan tetap ya. Jadi bisa positif juga, bisa juga negatif. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Dari Ajes Facebook Tribun Sumsel, bagaimana penanganan COVID bagi ibu menyusui? Nih dok. Jadi ibunya kan tadi masih positif COVID, nah kemudian dia pengen menyusui kan supaya anaknya sehat. Nah, prokesnya tadi seperti apa dok? Nah, jadi untuk ibu yang terkonfirmasi COVID yang ingin menyusui, ibu dan anak itu boleh kalau anaknya negatif ya, boleh dirawat gabung bersama, tapi sebaiknya ada jarak antara ibu dan anak itu paling tidak 2 meter atau 6 kaki ya. Kemudian ada pembatas antara ibu dan anaknya gitu. Apakah tirai atau anaknya dalam inkubator itu boleh ya. Sebelum menyusu, ibu harus cuci tangan, kemudian area payudara juga dibersihkan ya dengan air sabun dan air hangat. Baru anaknya menyusu. Ibu tetap menggunakan masker selama jarak ibu dan anak itu 2 meter, begitu. Boleh. Boleh berarti ya. Boleh. Ini khusus untuk ibu yang COVID tapi gejalanya ringan atau OTG gitu dok ya? Tapi kalau yang tadi sedang dan berat, itu yang tidak memungkinkan ibunya menyusui, seperti apa dok? Boleh tetap menggunakan dengan ASI perah. ASI perahnya ini boleh diperahkan oleh tenaga kesehatan, sama sebelumnya tenaga kesehatannya cuci tangan ya. Kemudian
payudara dibersihkan terlebih dahulu, alat-alat untuk pompa dan perahnya juga harus dipastikan bersih gitu. Iya, jadi memang ekstra repot, ekstra kerja keras ya untuk penanganan ibu yang melahirkan dengan COVID, walaupun anaknya negatif ya. Justru kalau anaknya positif malah lebih enak kali ya dok ya, karena dia bisa sekamar. agak susah memilih juga kita jadi dok. Jangan sampai lah COVID ya. Kalau bisa sehat. Iya, semoga aja. Jangan, kita ini seandainya kalau memang ada pasien yang COVID, tapi kita berdoa jangan sampai ibu dan anak tuh terkena COVID-19. Oke, tadi kalau setelah ibu, nanti kita tanya, kita baca yang ini, pertanyaan ketiga, aku ada udah nanya di kepala ini. Kan bayi harus imunisasi kan dok? Ya. Nah, kapan dok imunisasi pertama yang harus diterima oleh bayi ketika dia sudah lahir gitu dok? Dari ibu yang COVID. Jadi kalau untuk bayi yang tidak terkena COVID atau negatif ya, boleh diimunisasi langsung. Langsung. Ya. BCG biasanya dok ya? Hepatitis, hepatitis B dan polio boleh. Ya. Tapi kalau misalnya dia positif, kita tunda dulu sampai 4 minggu setelah negatif. Oh, 4 minggu. Ya. Jadi umur kira-kira 1 bulan. Ya. Setelah sembuh ya. Ya. Dan tentu dengan tanpa flu kan, kalau lagi flu sedikit itu juga nggak boleh ya, harus sehat ya. Yang penting nggak demam. No, yang penting nggak demam. Oh, jadi harus ditunda dulu imunisasinya ya kalau yang positif ya dok ya. Ya. Oh, bukan BCG ya dok? Kalau yang awal? Ya BCG juga. Tapi kan yang pertama awal polio, kan polio? Hepatitis B sama polio. Oke. Udah lama dok nggak ini? Oke, yang ketiga nih, wah ini banyak pertanyaan dari Yuni Rahmawati C. Oh ini mungkin Yuni Rahmawati SE mungkin ya. Berarti gak bisa menyusui langsung ya dok? Oh dia nyambung dengan dokter nerangin tadi. Boleh dijelasin dok? Baik. Kalau yang mungkin yang parah ya? Ya. Tadi kalau ibunya dengan gejala yang tidak bergejala atau ringan ya atau sedang, yang masih mampu untuk menyusu sendiri, boleh kita berikan ASI langsung. Gitu. Tapi tadi yang tidak boleh langsung tadi adalah ibu dengan gejala berat ya dok ya. Yang berat kan pasti dia susah sekali kan, duduk aja susah gitu kan. Kita minta untuk menyusu langsung pasti berat, dia makin sesak gitu. Boleh dengan ASI perah, tapi tetap ASI juga yang dikasih. Iya. Itu ya, Mbak Yuni mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Yang keempat nih dari Jili, dari YouTube-nya Sri Poko TV. Dokter izin nanya, apakah bayi baru lahir dengan ibu yang terkonfirmasi COVID-19 akan secara tidak langsung bayinya terindikasi COVID? Nah, ini ditanyain lagi dok. Boleh dijelasin lagi dok. Nah, jadi maksudnya terindikasi COVID di sini ya? Maksudnya apakah bayinya otomatis COVID? Ya, gitu? Semua bayi yang lahir dari ibu terkonfirmasi COVID, kita anggap COVID dulu. Jadi tetap kita isolasi gitu kan, sampai terbukti tidaknya dengan pemeriksaan PCR untuk rumah sakit yang mampu itu sampai 2 kali diperiksa. Jadi 24 jam. 48 jam, setelah negatif 2 kali baru boleh kita periksa. Itu sama di swab juga, hidung yang mungil itu? Nasofaring. Iya. Kecil lebih masa yang besar takut gitu kan? Oke, kita lanjut. Pertanyaan kelima dari Lisa, YouTube-nya Tribun Sumsel. Dokter, seperti apa kondisi anak baru lahir dapat dikatakan indikasi terkena COVID? Nah, silakan dok. Nyambung yang tadi setelah dicek ya, dianggap COVID dulu walaupun belum ini. Nah, apa indikasinya kalau dia positif dok? Indikasinya kalau positif, sebenarnya kalau untuk bayi-bayi ini ya, dia bisa tidak ada gejala. Jadi semua bayi yang lahir dari ibu terkonfirmasi COVID itu kita periksakan PCR-nya gitu kan. Tapi ada juga bayi-bayi yang pada saat awal tidak ada gejala,
pada usia 3 atau 4 hari itu mulai bergejala bisa juga, cuma sangat jarang ya. Bayi ini sebenarnya jarang dia sampai bergejala berat ataupun sampai meninggal itu sebenarnya sangat jarang sekali gitu. Mungkin yang batuk hebat nggak ada, ya, Dok ya? sampai sesak itu jarang sekali. Jarang ya? Jadi kalaupun ada dia demam, langsung batuk, pilek, atau sesak ya kita langsung periksakan COVID-nya. Apalagi kalau dia ada riwayat lahir dari ibu dengan COVID gitu. Iya, 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 iya. Jadi nggak seperti orang dewasa mungkin yang sesak atau apa gitu, Dok ya? Untuk yang bayi ini ya. Atau mungkin ada yang demam gitu, Dok? Ada nggak? Bayi. Iya, yang mungkin indikasinya itu. Kalau dia COVID, bisa jadi. Apalagi kalau ada kontak eratnya, jelas kan? Oh, iya, iya, iya. Ada riwayat kontak. Iya, jadi memang harus betul-betul diperiksa oleh tim medis ya, Dok ya, untuk memastikan apakah bayinya juga COVID atau enggak. Jadi gitu ya, Mbak. Mbak siapa tadi, Mbak? Yang nanya tadi ya. Oke, kita lanjut yang ke-6 dari Yuyun, Facebook Sriwijaya Pos. Rumah Sakit Pusri apakah menerima ibu yang akan melahirkan dengan konfirmasi COVID-19? Nah, silakan Dor. Dan seperti apa RS Pusri menangani bayi yang ibunya terkonfirmasi? Mohon bantuan jawabannya. Oke, terima kasih. Rumah Sakit Pusri kita menerima ibu yang akan melahirkan apabila ibunya terkonfirmasi COVID ya. Jadi kita sudah ada ruangan isolasi untuk bayinya saat persiapan akan melahirkan. Kemudian juga ruangan isolasi untuk partus normal dan juga untuk kelahiran SC, sesar itu sudah ada ruangan khusus. Masing-masing ya? Ya. Kemudian untuk ruang perawatannya juga kita sudah ada. Jadi terpisah, ibunya itu tidak digabung dengan pasien lain gitu. Jadi ibu memang dengan anaknya saja. Iya, iya, iya. Prosedurnya, Dok, seperti biasa, misalnya kalau mau melahirkan tetap ke UGD gitu, Dok? Ya, tetap ke UGD. Nanti di UGD ada isolasi UGD, kemudian kita periksa PCR ya, cek laboratorium untuk persiapan tindakan gitu kan. Lalu pindah ke ruang isolasi. Untuk pasien umum BPJS juga, Dok? Ya, bisa. BPJS bisa. Karena kalau pasien dengan COVID ini kan ditanggung ya oleh Kemenkes. Oh iya, walaupun dia peserta BPJS, tapi memang penanganannya berbeda ya, Dok ya. Oke. Ya, tadi untuk Ibu Yuyun ya, semoga terjawab. Kayaknya Bu Yuyun mau melahirin kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan ke-7 dari Sutan, dari Facebooknya Tribun Sumsel. Bu Dokter, ibu yang baru melahirkan apakah bisa divaksinasi? Kalau bisa berapa lama waktu dari melahirkan hingga bisa divaksin? Nah, ini Dok. Misalnya dia belum sempat nih selama hamil belum vaksin. Nah, kapan boleh ibu hamil bisa divaksinasi gitu, Dok? Ini vaksinnya vaksin apa nih? COVID. Kayaknya vaksin COVID. Kalau ibunya ya. Ini baru melahirkan ya? Iya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ke dokter kandungannya ya Bu ya. Gitu. Kalau saya nggak salah, ini soalnya ini bagian kebidanan kandungan ya. Kalau untuk bayi ibu hamil itu di atas 27 minggu apa kalau nggak salah. Iya, kalau dia kalau melahirkan bisa langsung vaksin. Oh iya, kalau kondisinya sehat. Aman untuk bayinya juga. Udah direkomendasikan juga oleh ikatan ini ya, dokter kebidanan kandungan. Iya. Jadi untuk Bapak Sutan kali ya ini ya. Pak Sutan mungkin ibu hamilnya ibu pasca melahirkan itu sudah bisa langsung divaksin. Asal ibunya sehat, nggak demam ya Dok ya. Kalau bayinya tadi, kalau untuk vaksinasi polio atau tadi apa Dok? Hepatitis. Kalau yang negatif tetap bisa langsung divaksin, tapi kalau yang baru sembuh dari COVID, dia harus menunggu 4 minggu ya tadi ya, setelah PCR negatif. Oke. Kita lanjut ke saya nanya lagi nih. Nah,
Ibu hamil kan harus, supaya enggak ini kan dok, harus menjaga prokes ya, jangan sampai ibu hamil itu terkonfirmasi COVID. Nah, seperti apa sih dok prokes supaya dapat melahirkan dengan sehat, terus bayinya juga sehat, seperti apa dok? Oke, jadi kalau untuk prokes ya sebenarnya hampir sama ya. Cuman ibu hamil ini memang dia kalau terkena infeksi COVID itu takutnya gejalanya lebih berat ya daripada orang-orang yang tidak hamil normal gitu kan. Jadi untuk ibu hamil ya tetap kurangi keluar ya, kurangin ke tempat yang ramai gitu kan. Terus tetap menggunakan masker ya, maskernya juga kalau bisa ya jangan hanya masker kain ya, masker bedah atau masker medis seperti itu. Kemudian juga kurangin bertemu dengan orang lain, ada baik yang ke rumah gitu kan atau kita keluar rumah gitu ya. Dan tetap mengikuti vaksinasi tuh, vaksinasi untuk ibu hamil kan nggak boleh tuh ya. Jadi Sampai ya 37 minggu tadi dok boleh ya? ya vaksin COVID untuk ibu hamil. Dan juga sebelum kalau ada anggota keluarga yang batuk, pilek itu cepat diperiksakan dan kalau bisa ya isolasi gitu, beda kamar atau beda ruangan untuk memperkecil kemungkinan tertular. Ya, oke. Dok, dari ibu yang melahirkan COVID, ini ada nggak risiko-risiko bayinya itu misalnya cacat gitu dok? Ada pernah ada kasus-kasus seperti itu dok? Kalau untuk yang saya baca ya belum ada. Dia tadi bayi itu kebanyakan tidak ada gejala atau ringan gitu kan. Cuma untuk bayi ibu-ibu yang hamil, kalau ibunya kena COVID ini jadi resiko untuk melahirkan secara prematurnya lebih besar. Ya, Nah, yang lebih makanya besar. ya, kalau bayinya lahir prematur itu yang baru kita takutkan tadi kan apakah ada belum paru-paru belum matang gitu, dan juga kemungkinan infeksi lebih besar. Jadi insya Allah COVID itu tidak menyebabkan kecacatan lahir, cuma itu tadi resiko melahirkan dini lebih cepat dari waktunya, itu yang harus kita hindari. Makanya ibu-ibu jangan sampai terkena COVID gitu ya dok ya. Oke, kita coba kembali ke pertanyaan. Ini dari Torres, YouTube Sri Poku TV, dok nanya seperti apa tipsnya untuk bayi yang baru lahir agar dapat terhindar atau setidaknya mengurangi kemungkinan untuk terkena COVID. Nah, boleh dok. Ya. Ini kayaknya bapak yang baru, istrinya baru melahirkan. Ya. Jadi sama pertama ya bayinya nggak usah dibawa keluar jalan-jalan sering-seringnya, nggak usah sama sekali kalau nggak ya, karena bayi itu kan tidak disarankan untuk penggunaan masker ya kurang dari 2 tahun kan gitu, karena memang dia kalau misalnya sesak atau dia ketutup kan jalan napasnya karena masker, dia kan belum bisa ngomong gitu, jadi memang tidak disarankan. Jadi bukannya tidak disarankan itu dia boleh pergi tanpa masker, bukan. Memang dia tidak disarankan untuk keluar ya. Terus ya nggak usah akekah rame-rame apa gitu. Kemudian kontrol ke rumah sakit sesuai tanggal yang ditentukan ya. Imunisasi sesuai jadwal. Imunisasi yang bisa digabung, kita gabung supaya mempersedikit kunjungan ke rumah sakit dan bertemu untuk orang-orang sakit seperti itu. Iya. Oh, saya pikir itu ya. Memang nggak boleh dok ya. Bayi di bawah 2 tahun. Iya, nggak boleh. Kan jangan dosa pakai masker ya. Karena dia kalau sesak atau apa biru kan nggak kelihatan. Nggak bisa ngomong tadi ya. Iya ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya sekarang kan kalau bayi itu kan dok, orang kan gemes karena suka main cium. Itu zaman COVID seperti ini gimana dok? Jangan. Jadi, ya kan orang suka gemes, lucu. Terus ini sekarang kan agak takut kita, gimana dok? Kita kan harus jaga ini social distancing, physical distancing. Jadi memang nggak boleh cium-cium ya, apalagi
Nah, kalau ada batuk, pilek, gitu Sebenarnya kan. dari zaman dulu nggak boleh cium, Iya, Dok, ya? sebenarnya nggak boleh. Iya, cuma suka gemes gitu. Jangan, stop, nggak boleh cium. Nggak enak juga, Ya, Dok. kadang-kadang nggak enak. Tapi sekarang kita harus sama-sama ngerti, kita harus jaga jarak, kita juga harus memikirkan kesehatan bayi ya, terutama balita yang suka dicium-cium ini karena gemes. Jadi harus jaga ya, Dok, ya, jaga jarak. Jadi kalau ciumnya cium jauh aja, Dok, ya. Kiss bye. Kiss bye, ya ya ya. Oke, masih ada pertanyaan nih. Di pertanyaan ke-9 dari Amelia di Facebooknya Sriwijaya Pos, apakah bayi bisa tertular COVID dari ASI? Nah, boleh, Dok. Ya, untuk tertular COVID dari Iya. ASI ya, tertular ASI dari COVID dari ASI, ini kita belum ada bukti bahwa ASI itu bisa menjadi media penularan COVID. Belum ada ya, Dok, ya? Ya, memang kita temukan dari beberapa penelitian itu ditemukan ada partikel-partikel seperti itu, partikel dari COVID di dalam ASI, tapi belum pernah ditemukan virus satu hidup gitu, ya. Oh, iya, Ya, iya. jadi kita tetap memikirkan, mempertimbangkan bahwa keuntungan ASI ini lebih banyak kalau diberikan kepada bayi daripada kalau tidak enggak, diberikan. iya. Ya, apalagi ini terutama pada ibu yang sudah diimunisasi ataupun yang sudah terkonfirmasi COVID, itu malah sebenarnya dia akan mengeluarkan zat-zat imun Kekebalan. ya seperti IgG, IgA, COVID spesifik ya. Oke. Ya, diharapkan malah dapat memberikan kekebalan bagi Kepada bayinya. gitu. Jadi tetap harus kita berikan. Oke, nah ini ilmu baru nih, ya Mbak Amelia. Jadi nggak ada penelitian yang menularkan virus dari ASI, tapi justru kalau ibunya udah vaksin, minum makannya bergizi, Dok, ya, akan memberikan kekebalan kepada bayi, insya Allah ya. Nah, tapi kalau kejadian ibu menyusui kemudian menularkan itu biasanya karena kurang prokes, Dok, ya, kurang prokes, kurang higienis mungkin ya, Dok, ya. Ya, jadi yang ditemukan ada partikel-partikel tadi itu kemungkinan besar karena ada kontaminasi dari mungkin dia batuk, pilek masuk ke dalam ASI. Iya, iya, gitu. iya. Jadi bukan karena dari ASI-nya sendiri gitu. Jadi harus tetap pakai masker sama ini kalau menyusuinya, Dok, ya, supaya kalau ibu batuk nggak tertular sama bayinya. Pertanyaan ke-10, wah ramai nih, Dok, kita. Dari Susi di YouTube-nya Tribun Sumsel. Dok, adik ipar saya terindikasi COVID-19. Kira-kira obat apa yang cocok untuk dikonsumsi untuk pengobatan selama isolasi mandiri, sedangkan dia masih menyusui? Nah, boleh, Dok. Ya. Ya. Jadi ini kita harus, ini sebenarnya lebih ke dokter penyakit dalam atau dokter obgyn ya. Tapi secara garis besar, kalau memang dia gejalanya ringan atau tidak bergejala, cukup dengan nutrisi yang baik gitu ya, dengan vitamin gitu kan, dan juga obat-obatan kalau dia batuk yang sifatnya sesuai gejala aja. Kalau dia batuk, minum obat batuk gitu ya. Bisa dikonsultasikan lagi ke dokternya obat-obat apa saja yang aman selama menyusui. Iya, iya, iya. Kalau paracetamol tuh nggak apa-apa, Dok? Paracetamol boleh. Misalnya demam ya ibunya, nggak terlalu ke ASI. Boleh. Masih boleh. Mungkin Ya, bayinya ngantuk aja. Enggak, Dok, ya? Enggak. Ya, jadi kepada siapa tadi, Mbak apa tadi, lupa saya. Masih lebih bagus untuk konsultasi ke dokter yang menangani ya, Dok, ya. Tapi itu tadi vitamin dan nutrisinya harus tetap dijaga supaya ASI yang diberikan juga tetap berkualitas ya, Dok, ya. Yang pasti jangan konsumsi obat sendiri ya, karena memang ada berapa obat antivirus dan obat batuk yang belum ada penelitiannya efeknya pada bayi. Jadi ya kita kan COVID ini ilmu baru ya, masih ilmu baru, jadi ada yang belum terbukti efeknya apa. Jadi harus dikonsultasikan semuanya, nggak boleh beli-beli sendiri. Apalagi
ada kaitan dengan anak ya, laktasi apa hamil gitu. Dok, mungkin ini pertanyaan saya lagi nih, Dok. Ada nggak, Dok, misalnya bayinya tuh masih janin ya, janin di dalam kandungan itu udah kita bisa kelihatan bahwa dia juga misalnya terkonfirmasi positif dari ibu yang positif gitu, Dok? Oh, kalau itu saya belum ya. belum ketemu. Jadi memang ya, baru ketahuannya setelah dilahirkan. Ya. Nah, kalau misalnya hamil muda nih, Dok, masih lama dia melahirkan, mungkin ya di awal-awal hamil itu ada nggak pengaruhnya setelah dilahirkan, Dok? Misalnya kenanya itu di usia 1-6 bulan gitu, kemudian sembuh, waktu melahirkan juga negatif, tuh nggak ada pengaruh ke bayinya, Dok? Oh ya, jadi waktu hamil muda pernah COVID, apa ada ini ya untuk bayinya ya? Kalau sampai sekarang ini saya belum terbaca. Yang paling banyak menunjukkan gejala itu dia waktu terutama 14 hari sebelum lahir biasanya anaknya. Itu yang biasanya menunjukkan gejala cepat pada anaknya. Tapi untuk yang tadi kalau misalnya awal-awal ya saya belum terbaca. Iya. Tapi tadi dibilang COVID itu memang belum ada penelitian yang langsung mempengaruhi bayi ya, Dok ya. Cuma itu tadi resikonya tadi prematur ya, Dok ya. Prematur. Oke. Kita udah di penghujung, ini udah pukul 2:10. Masih ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada lagi. Oke, Dok, untuk closing statement silakan, Dok. Bagaimana kita supaya ibu dan bayinya pasca melahirkan itu sehat, dan bagaimana penanganan untuk COVID ini seperti apa, Dok? Dan supaya masyarakat itu teredukasi untuk supaya nggak misalnya ke rumah sakit tuh nggak marah-marah kenapa nggak boleh nyenguk gitu kan kalau istrinya lagi COVID atau seperti apa, Dok? Jadi memang untuk mencegah agar ibu dan bayinya terkena COVID ya kita harus sama-sama menjaga prokes ya baik dari ibunya sendiri dan juga keluarganya gitu kan. Kemudian sebenarnya untuk penanganan bayi COVID ini memang harus membutuhkan kerjasama ya antara ibu dan dokter juga dan tenaga kesehatan. Dan bisa dipertimbangkan bersama tadi apakah mau dirawat bergabung atau mau dirawat pisah. Sebenarnya itu semuanya bisa dibicarakan. Cuman dokter nanti akan mengarahkan yang baiknya bagaimana gitu ya. Yang pasti jangan sampai kita lupa bahwa bayi ini sebenarnya bisa menularkan dan bayi dan anak-anak itu paling banyak COVID-nya tidak bergejala dan kita suka lupa, suka terabaikan. Karena tidak bergejala, kita abai, dia malah menularkan ke kakek, neneknya ya, yang orang-orang yang beresiko tinggi untuk terkena COVID gitu. Jadi tetap harus diperiksa. Semua bayi baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID itu harus diperiksa. Gitu. Jadi tadi mungkin ditambahkan, Dok, di rumah sakit kerjasama ibu, suami, dan tim dokter. Di rumah juga keluarga harus mempersiapkan apa, Dok? Boleh ditambahin, Dok? Keluarganya juga harus mempersiapkan tadi ya tidak boleh terlalu banyak keluarga yang datang gitu kan. Tidak boleh terlalu banyak keluarga yang menyentuh ya. Kalau ada keluarga yang batuk pilek boleh pakai masker. Tidak usah sering dekat-dekat ke rumah kan gitu. Iya. Oke, jadi memang kita ini hidup di zaman new normal. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama tuh dengan berat hati supaya agak ditinggal ya, Dok ya. Seperti kumpul-kumpul, terus kemudian apa tadi, Dok? Mencium bayi tadi ya, Dok? Iya. Oke. Banyak ilmu yang sudah kita dapat dari pembicaraan kita menangani bayi dengan ibu terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih kepada Dr. Anis dari Rumah Sakit Pusri Palembang. Terima kasih ilmunya dan semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat buat semua. Kita jumpa lagi minggu depan bersama Rumah Sakit Pusri Palembang dengan tema yang berbeda. Terima kasih, Dok ya. Sama-sama. Demikian acara kita Live Talk
di hari ini, Senin 6 September 2021. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.